Bayangkan sebuah ruangan penuh orang. Semua berdiri. Semua bertepuk tangan. Dan hanya satu orang yang duduk diam. Bukan karena dia bodoh. Bukan karena dia tidak tahu. Tapi karena dia sadar. Sesuatu yang sedang disepakati bersama sebenarnya salah. Masalahnya dia sendirian. Dalam sejarah manusia, kesalahan terbesar jarang dimulai oleh orang jahat. Ia justru sering lahir dari kesepakatan bersama. Dari mayoritas yang merasa benar. Dan dari minoritas yang memilih diam. Awalnya selalu terlihat wajar. Masuk akal. Bahkan terasa aman. Satu keputusan kecil disetujui. Satu aturan baru dianggap perlu. Satu suara berbeda dianggap mengganggu. Lalu pelan-pelan batas itu bergeser. Yang awalnya demi kebaikan bersama, berubah menjadi demi ketertiban. Dan akhirnya menjadi, kalau kamu tidak setuju, kamu bagian dari masalah. Di titik ini mayoritas tidak lagi bertanya apakah ini benar. Mereka hanya bertanya apakah semua orang setuju. Dan ketika mayoritas sudah sepakat, kebenaran menjadi tidak relevan. Sejarah mencatat pola yang sama berulang kali. Bukan satu bangsa. Bukan satu era. Bukan satu ideologi. Selalu ada kelompok besar yang merasa, kalau semua berpikir sama masa ya kita salah. Padahal justru disitulah bahayanya. Karena mayoritas tidak menjamin kebenaran. Ia hanya menjamin kekuatan. Di sisi lain ada minoritas. Orang-orang yang sebenarnya melihat kejanggalan. Yang membaca tanda-tanda lebih awal. Yang merasakan ada yang tidak beres. Tapi mereka juga manusia. Mereka takut dikucilkan. Takut kehilangan pekerjaan. Takut dianggap pengkhianat. Atau lebih sederhana, takut sendirian. Maka mereka memilih diam. Bukan karena setuju, tapi karena berharap. Ini pasti tidak akan sejauh itu. Pasti akan berhenti. Atau mungkin aku saja yang berlebihan. Diam yang terlihat kecil, tapi dampaknya besar. Karena dia memberi ilusi bahwa semua baik-baik saja. Dia membuat mayoritas semakin yakin. Dan keyakinan kolektif ketika salah jauh lebih berbahaya daripada kebodohan individu. Di tahap ini roda sudah bergerak. Keputusan-keputusan berikutnya terasa lebih mudah. Karena yang paling sulit sudah dilewati. Mengorbankan suara hati. Dan ketika akhirnya semua menyadari bahwa arah ini keliru, biasanya sudah terlambat. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang salah, tapi kenapa hampir semua orang ikut. Di bagian selanjutnya kita akan melihat bagaimana diamnya minoritas dan keyakinan mayoritas bisa mengubah kesalahan kecil menjadi tragedi besar, yang dampaknya bertahan puluhan tahun. Setelah titik itu, kesalahan tidak lagi terasa mengganggu. Ia mulai terasa biasa. Orang-orang tidak berubah karena yakin. Mereka berubah karena terbiasa. Hari-hari tetap berjalan. Pekerjaan tetap dikerjakan. Percakapan tetap berlangsung. Seolah tidak ada yang benar-benar berubah. Yang dulu sempat dipertanyakan, kini jarang dibicarakan. Bukan karena sudah terjawab, tapi karena dianggap tidak penting. Kalimat seperti "sudah biasa" atau "memang dari dulu begitu" mulai terdengar wajar. Dan ketika sesuatu terdengar wajar, ia berhenti terlihat berbahaya. Di tahap ini, diam bukan lagi pilihan sadar. Ia menjadi kebiasaan. Orang-orang belajar menyesuaikan diri. Menghindari topik tertentu. Memilih kata yang aman. Menjaga jarak dari pertanyaan yang terlalu jauh. Bukan karena takut berlebihan, tapi karena ingin bertahan. Pelan-pelan. Batas yang dulu jelas
menjadi kabur. Hal-hal kecil mulai berubah. Aturan ringan, isyarat sosial, nada dalam percakapan. Tidak ada yang terasa drastis. Justru karena itu, hampir tidak ada yang menolak. Dan di balik semua itu, sebuah sistem mulai terbentuk. Bukan sistem yang diumumkan, bukan sistem yang dipaksakan, tapi sistem yang tumbuh dari kebiasaan, dari penyesuaian, dari diam yang berulang. Minoritas yang dulu ragu, sekarang lebih sering menunduk. Bukan karena menyerah, tapi karena lelah. Setiap hari harus memilih. Kapan berbicara, kapan diam, dan kapan berpura-pura tidak tahu. Di titik ini, kesalahan sudah terlalu menyatu dengan rutinitas. Ia tidak lagi terasa seperti ancaman. Ia terasa seperti latar belakang. Dan justru karena itulah, ia menjadi semakin kuat. Bagian berikutnya akan menunjukkan apa yang terjadi ketika kebiasaan ini dibiarkan terlalu lama. Dan di titik tertentu, dampak itu tidak bisa lagi disembunyikan. Apa yang dulu hanya terasa janggal, sekarang mulai terasa nyata. Bukan dalam bentuk ledakan, bukan dalam bentuk kehancuran mendadak, tapi dalam perubahan kecil yang tidak bisa ditarik kembali. Ruang yang dulu terbuka, sekarang terasa sempit. Pilihan yang dulu bebas, sekarang penuh perhitungan. Keputusan yang dulu ringan, sekarang memiliki konsekuensi panjang. Banyak orang mulai merasa ada yang hilang, meski sulit menjelaskan apa. Karena kehilangannya tidak datang sekaligus. Ia hilang sedikit demi sedikit. Dan ketika disadari, yang tersisa hanya kebiasaan, bukan kebebasan. Di fase ini, mayoritas mulai bingung. Bukan karena tidak tahu, tapi karena terlalu lama merasa aman. Mereka bertanya, kapan semua ini berubah? Padahal perubahan itu tidak pernah datang tiba-tiba. Ia tumbuh bersama diam, bersama pembenaran kecil, bersama keyakinan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Minoritas yang dulu lelah, sekarang lebih sering diam sepenuhnya. Bukan karena tidak peduli, tapi karena tahu suaranya sudah terlambat. Dan disinilah sejarah terasa kejam. Karena ia tidak menghukum niat, ia menghukum keterlambatan. Banyak tragedi besar tidak terjadi karena semua orang jahat, tapi karena terlalu banyak orang menunda keberanian, menunggu waktu yang tepat, menunggu kondisi yang aman, menunggu orang lain bersuara lebih dulu. Sampai akhirnya, tidak ada lagi ruang untuk menunggu. Sejarah lalu mencatat semuanya dengan tenang, tanpa emosi, tanpa ampun. Ia hanya meninggalkan satu pola yang terus berulang. Mayoritas yang yakin, minoritas yang diam, dan keheningan yang disepakati bersama. Narasi ini tidak dimaksudkan untuk menuduh, tidak untuk menyalahkan masa lalu, tapi untuk mengingatkan satu hal sederhana, bahwa kehancuran jarang dimulai dari kekacauan. Ia sering lahir dari ketenangan, dari stabilitas yang terasa nyaman, dari normal yang tidak pernah dipertanyakan. Dan mungkin, pelajaran paling penting bukan tentang siapa yang salah, melainkan tentang di momen mana kita memilih diam,